Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Dia mengaruniakan anak tunggal yang dikasihinya untuk merendahkan diri hingga mati untuk Anda. Ingatlah bahwa Anda sangat dikasihi oleh Allah dan diterima dalam hadirat-Nya. Bapa, mohon ingatkan aku kembali tentang kebenaran luar biasa bahwa aku memiliki juru selamat. Dia yang meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya, kenyamanannya, kehormatannya, dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan aku. Aku bersyukur untuk Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk semua yang telah Ia lakukan untukku. Lukas 19 ayat 37-41 berkata, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Orang banyak menyoraki sang raja. Namun, meskipun Yesus mendukung mereka untuk memujinya, tatkala Ia mendekati Yerusalem, Ia menangisi kota itu. Ia datang sebagai raja dari rakyat yang kelak akan menolak, merendahkan, dan menghukum mati dirinya. Ia datang untuk Ia datang untuk membawa damai kepada Yerusalem dan kepada kita. Tetapi Ia tahu bahwa ada harga mahal yang harus dibayar untuk mengalahkan dosa dan mendamaikan umat manusia dengan Allah. Sungguh inilah gambaran yang luar biasa dan menyentuh. Allah kita yang luar biasa memasuki Yerusalem sembari menunggangi keledai. Ia bisa saja menunggangi kuda perang, memimpin sebuah pasukan besar untuk memerangi siapapun yang melakukan dosa di dalam kekuasaan kasih-Nya. Namun, Ia datang dalam misi perdamaian, memberikan tubuhnya untuk menebus kita demi kerajaan-Nya. Alangkah besar kasih-Nya, alangkah mahal harga yang dibayarnya. Alangkah indah damai yang kita miliki dengan Bapa, yang Ia menangkan bagi semua yang percaya dalam nama-Nya. Ambillah sejenak waktu untuk membayangkan kejadian di atas. Pikirkan Yesus menunggang keledai dengan rendah hati untuk memenangkan kedamaian bagi Anda. Lalu, naikkan pujian Anda kepadanya.
Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkanku. Terima kasih untuk damai yang Engkau bawa ke dalam hidupku dengan menjadikanku warga negara surga. Biarlah aku selalu mengagumi semua yang telah Engkau lakukan bagiku. Tuhan, tolonglah aku untuk melihat kembali pengorbanan-Mu yang penuh kasih dan juga kebangkitan-Mu. Biarlah kesadaran bahwa aku hidup dalam kemenangan-Mu yang abadi atas dosa dan maut membuatku merasa damai dan bersukacita. Tak peduli apapun yang terjadi dari hari ke hari. Filipi 2 ayat 6-8 berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau memilih untuk menebus dan menyelamatkan aku melalui Dia, sehingga aku dapat memiliki damai dengan Engkau. Oleh darah-Nya, aku memiliki keberanian untuk mendekati takhta kasih-Mu di sepanjang hari-hariku. Biarlah aku tidak meremehkan hak istimewa ini. Dalam nama-Nya aku berdoa. Amin.